Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah At-Tariq ayat 9 sampai dengan 17. Saya berharap kepada teman-teman bisa memberi tafsir atas kajian ini dan tentu sesuai dengan bacaan dan pengalaman-pengalamannya, sehingga bisa kita satu sama lain saling menukar, sharing. Yauma tublas sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baiklah, saya persilahkan kepada teman-teman yang mau memulai pertama. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya memberikan sedikit penafsiran dari ayat 11 dan 12. Demi langit yang mengandung hujan. Jadi maksudnya secara ilmiah Pak, ya siklus alam. Siklus alam yaitu dari bumi terjadi proses kondensasi untuk naik ke langit, maka terjadinya proses kondensasi itu istilahnya itu membentuk awan. Jadi awan itu menggumpal akhirnya jatuh ke bumi lagi. Jadi air itulah yang terjadi proses dibawa lagi, terjadi proses kondensasi naik lagi, jadi siklus Pak ya, siklus alam. Kalau tadi yang menjadi hujan, cuma di sini istilahnya mengandung hujan. Artinya kan ya penafsirannya itu siklus, terjadi siklus ya, sirkulasi. Ya, terbentuk lagi proses kondensasi, panas apa istilahnya kalau di mobil itu kondenser. Kondensasi pada panas diuapkan, begitu berbentuk lagi, menggumpal, jatuh lagi berat, terjadi air untuk menumbuhkan tanaman apa tumbuh-tumbuhan di bumi, terjadi proses kondensasi. Itu siklusnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya tambahkan mengenai hujan tadi itu ya, yang kembali ke bumi. Jadi dari bumi ke langit, langit turun ke bumi lagi. Semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, dan Allah telah merancang sedemikian rupa ciptaannya itu dalam rangka kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu salah satu penggambaran dari Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Nah, di dunia ini semua kebutuhan manusia dipenuhi, tinggal manusia mungkin menciptakan dari barang yang sudah ada, dirakit kemudian untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kesempatan memang kita ketika hidup di dunia ini memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk persiapan menuju akhirat ya. Karena akhirat ini adalah kekal, dunia sementara, dan kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir bagaimana menghadapi hari yang kekal itu. Ya. Itu sedikit saya tambahan dari saya ya. Kemudian yang saya bertanya itu yang penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Maksudnya orang kafir yang dimaksud di sini kafir non muslim atau kafir ada juga istilah orang kafir tak muslim aja. Ada juga kafir bukan Islam, non muslim. Rasa itu Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Bapak Insinyur Amin tadi, bahwa itu adalah siklus, benar sekali.
dan sebenarnya jadi secara lafaziyah disebut dengan pengembalian dari kata raja'ah, pengembalian. Tapi dalam tafsir disebut hujan. Ya, itu benar juga itu. Ya, tapi ini sebenarnya dengan kata raja'ah, pengembalian. Jadi itu siklus itu. Ya, jadi kalau dari segi lafaznya memang pengembalian. Jadi ini sejak sebelum majunya ilmu pengetahuan, ilmu fisika, geografi, Quran sudah memberitahukan itu tentang siklus itu. Jadi dari awal. Tapi memang tugas kita untuk mempelajarinya karena memang perintah pertama yang turun ke Rasul Muhammad adalah membaca. Iqra, bukan tilawah, bukan utluh. Jadi Iqra itu membaca tulisan dan membaca alam. Itulah meneliti apa. Kalau utluh, membaca yang tertulis. Jadi perintah kepada Rasulullah Muhammad itu adalah Iqra. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca huruf, tapi dia bisa membaca alam. Nah, itulah. Tentu kita saat ini alhamdulillah kita membaca huruf dan mengajukan penelitian. Jadi raja itu pengembalian ya, dari kata raja'ah, kembali. Jadi dia pakai noun di sini ar-raja'ah. Ar-raja'ah artinya pengembalian ya. Nah, itu ditafsirkan sebagai hujan dan memang itu benar juga. Kemudian ke apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir, bahwa pada saat itu pamalahu min quwwatin, tidak ada lagi kekuatan di saat itu, di momen itu. Tidak ada lagi penolong di saat itu, di momen itu, di saat itu. Karena kita sudah kembali, jasad kita sudah kekubur, roh sudah diambil oleh Allah. Roh itu adalah alat hidup. Nafsun, diri, inilah yang tidak memiliki daya sama sekali. Saat itu tidak ada penolong. Jadi hidup di dunia ini penting sekali. Dalam artian ada kekuatan yang Allah berikan. Kita mesti memiliki kekuatan untuk berusaha. Mesti ada penolong di sekitar kita. Tapi saat itu, saat kita menghadap, setelah kita melewati pintu kematian, maka di situ tidak ada daya sama sekali. Tidak ada lagi penolong saat itu. Tetapi di sumber lain ada illah, ada pengecualian. Kecuali dari Rasulullah yang mendapat syafaat. Ya, jadi ada syafaat dari Rasulullah, kemudian ada imbalan pahala yang kita dapatkan di dunia. Ditambah lagi ada tiga, ya, ada tiga. Setelah kita mati itu ada tiga peluang untuk kita mendapatkan bantuan, yaitu ilmu yang semasa hidup kita manfaatkan, kita ajarkan, itu. Kemudian ada sedekatun jariyah. Jariyah itu yang mengalir. Jadi sedekah yang mengalir terus. Dan doa anak-anak kita. Sebenarnya doa semua orang, tetapi diutamakan, ditekankan doa anak cucu kita. Gitu. Kan itulah yang makmum. Jadi yang dipenekanan di sini tidak ada penolong adalah momen itu, saat itu. Tetapi di luar momen saat itu ada. Karena ada pahala-pahala, itulah menolong kita. Pahala-pahala itu tidak bertambah lagi. Yang bertambah itu tiga tadi. Ya, yang mengalir terus. Jadi di sini penekanannya adalah di momen itu, di saat itu tidak ada kekuatan. Nah, memang dalam hidup ini, dalam tujuh alam yang kita lewati, dunia alam ketiga, di situ kita mendapatkan kekuatan oleh Allah, diberikan memang. Jadi ada kesempatan berpikir, berusaha. Tetapi pasca itu tidak ada lagi. Jadi 7 alam yang kita lewati, alam pertama di alam arwah, alam rahim pasif kita, aktif kita dalam dunia, di alam barzah, kemudian di padang mahsyar, dan kemudian di akhir perjalanan itu, akhir pekan, tidak ada lagi di dunia. Jadi kita manfaatkanlah kehidupan dunia ini. Hidup ini begitu berarti sebenarnya. Berpikir saja, berpikir positif saja sudah ada imbalannya. Apalagi kita berusaha dengan fisik kita. Jadi itu tadi penekanannya Pak Nasir, di saat itu, di momen itu tidak ada lagi penolong. Ya, tentu saja ada di sumber lain yang dinyatakan ada tambahan-tambahan yang bisa barangkali menambah pahala kita,
yang mulanya mungkin akan masuk neraka bisa diringankan, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dari surat At-Tariq ini dari ayat 11 sampai 14 di sini Pak disebutkan bahwa memang penyebutan sumpah bahwa Al-Qur'an itu merupakan kebenaran yang mutlak. Itu kayak kan dari wassama izatir raj. Nah, terus untuk yang ayat 15 sampai 17 itu merupakan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Yang tadi dijelaskan ancaman bagi orang-orang kafir yang seperti apa sama Bapak tadi. Kafir yang jelas dia tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itulah yang kafir, Pak. Inilah tadi seperti itu. Raja itu kata dasarnya itu. Nah, kalau kita terjemahkan ke bahasa lain akan menjadi hujan. Dari kata hujan diterjemahkan ke bahasa lain itu akan bias nanti. Nah, itulah bagusnya kembali kepada kata dasarnya. Dan Maurice Bucaille, seorang ilmuwan dokter, dia katakan itu Quran kata-kata semakin dia lihat kamus kuno semakin ilmiah. Ya, karena jadi itulah alhamdulillah kita selalu mempertahankan teks aslinya. Diterjemahkan ke bahasa Cina dari Quran, ke bahasa Jepang, bukan dari bahasa Cina ke bahasa Jepang, tidak, harus kembali dan selalu ada. Karena dalam teori bahasa, sesuatu yang diterjemahkan dari bahasa target ke bahasa dari bahasa sumber ke bahasa target akan terjadi deviasi. Kemampuan sang penerjemah, nawaitu sang penerjemah, dan banyak kosakata yang tidak ada padanannya. Ya, tidak ada padanannya dalam bahasa lain. Jadi makanya selalu harus ada aslinya, dan ini kita bersyukur ini. Kalau kita adakan penelitian, pasti kita tidak cari kopinya atau tenanya, pasti kita mencari ke aslinya, itu secara ilmiah, kan begitu. Nah, inilah syukurnya kita. Makanya disebut dengan Holy Quran, kalau ada kita teks aslinya. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa lain, tidak ada teks aslinya, bukan Holy Quran, bukan kitab suci, terjemahan kitab suci. Yang dianggap holy, suci adalah teks asli. Bil lisanin Arabian, dalam bahasa lisan Arab. Ya. Ya, seperti saya ulangi dulu, Quran ini adalah kopian dari lisan. Inti Quran itu sebenarnya di lisan itu.